Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Perilaku Organisasi Probel Akuntansi D 2019 akan menyampaikan materi mengenai emosi dan suasana hati. Perkenalkan, saya Kevin Febriansyah dengan NIM 72114190054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiana Putri, NIM 72114190055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusi Famawati dengan NIM 72141419057. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Konita, NIM 72114190053. Yang pertama, mengenai emosi dan suasana hati. Kisaran yang luas dari perasaan yang dialami oleh seseorang meliputi emosi dan suasana hati disebut sebagai afeksi. Emosi dan suasana hati keduanya berbeda namun dapat saling mempengaruhi. Emosi itu sendiri merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu, sedangkan suasana hati merupakan perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan dengan emosi yang sering muncul tanpa sebuah peristiwa yang spesifik sebagai stimulus. Nah, perbedaan lebih jauh mengenai emosi dan suasana hati. Emosi disebabkan oleh peristiwa spesifik, sangat singkat durasinya, dalam hitungan detik atau menit. Kemudian spesifik dan banyak seperti emosi spesifik seperti amarah, takut, kesedihan, kebahagiaan, dan lain-lain. Kemudian biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi pada tindakan. Sedangkan suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, bertahan lebih lama dari emosi dalam hitungan jam atau bahkan hari, kemudian lebih umum. Dua dimensi utama adalah afeksi positif dan afeksi negatif yang dirangkai oleh emosi spesifik beragam. Kemudian umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Dan yang terakhir adalah kognitif. Selanjutnya mengenai emosi dasar. Ada banyak emosi yang meliputi amarah, tidak suka, antusias, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, kebahagiaan, benci, berharap, kecemburuan, kebahagiaan, cinta, angkuh, kejutan, dan kesedihan, dan masih banyak lagi. Banyak peneliti setuju dengan emosi universal esensial seperti itu. Bahkan beberapa membagi mereka ke dalam skala, mulai dari kebahagiaan, kejutan, kemudian ketakutan, kesedihan, amarah, sampai rasa jijik. Semakin dekat dua emosi satu sama lain dalam skala ini, semakin mungkin orang akan bingung untuk membedakannya. Dan selanjutnya mengenai suasana hati dasar. Nah, suasana hati dasar ini dibagi dalam struktur suasana hati yang meliputi afeksi positif tinggi, afeksi positif rendah, afeksi negatif tinggi, afeksi negatif rendah, di mana setiap bagian mempunyai cabang yang lebih luas. Seperti afeksi positif tinggi itu meliputi waspada, bersemangat, gembira, dan bahagia. Afeksi positif rendah meliputi puas, damai, rileks, tenang. Kemudian afeksi negatif rendah meliputi sedih, depresi, bosan, dan lesu. Dan afeksi negatif tinggi yang meliputi tegang, gugup, stres, dan kecewa. Pengaruh emosi terhadap rasionalitas dan sikap etis. Nah, saat kita memiliki emosi yang kuat, kita bertanggung jawab karena kita membodohi diri kita sendiri. Rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang dan jika Anda menampilkan emosi, Anda mungkin bertindak tidak rasional. Riset semakin menunjukkan bahwa kebenarannya penting untuk penilaian rasional. Kita harus memiliki kemampuan untuk merasakan emosi agar rasional. Orang-orang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Dan reaksi emosional ini seringkali merupakan hal yang baik. Kemudian, sumber emosi dan suasana hati. Nah, sumber emosi dan suasana hati ini ada beberapa. Yang pertama itu ada kepribadian. Bisa kita contohkan bahwa kepribadian ini, misalnya nih, bandingkan Balmer dengan mudah tergerak oleh emosi.
Nah, Insinyur Prakatunak Maklukospi melaporkan bahwa ketika ia mengatakan pada Ballmer bahwa ia mengingatkan Microsoft untuk pindah ke Google, Ballmer melemparkan kursi ke dinding dan marah. Zuckerberg sebaliknya dikenal tenaga dan tidak emosional. Ballmer dan Zuckerberg mungkin berbeda dalam intensitas afeksi atau seberapa kuat mereka merasakan emosi-emosinya. Nah, jadi si kepribadian ini bahwa orang yang intens secara afeksi mengalami emosi positif maupun negatif secara mendalam. Saat mereka sedih, mereka benar-benar sedih, dan saat mereka bahagia, mereka benar-benar bahagia. Jadi tergantung pada kepribadiannya. Nah, yang kedua itu ada waktu dalam hari. Nah, waktu dalam hari ini berdasarkan tingkat afeksi positif cenderung mencapai puncak pada akhir dan kemudian bertahan pada level tersebut sampai awal malam. Ibaratnya, bisa diibaratkan mulai sekitar 12 jam sudah bangun, afeksi positif mulai jatuh sampai tengah malam. Dan kemudian untuk yang tetap terjaga, penurunan itu meningkat sampai suasana hati positif naik lagi sesudah terbitnya matahari. Nah, untuk afeksi negatif, kebanyakan riset menyatakan ia berfluktuasi kurang dari afeksi positif, tetapi tren umumnya adalah ia meningkat sepanjang hari sehingga tidak rendahnya pada awal pagi dan tertingginya pada akhir malam, lari dalam minggu. Kemudian ada cuaca. Nah, banyak orang percaya suasana hati dipengaruhi cuaca. Peneliti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati. Korelasi ilusi yang terjadi ketika mengalokasikan dua peristiwa yang dalam menyatakan tidak memiliki hubungan, menjelaskan mengapa orang-orang cenderung beranggapan bahwa cuaca yang baik meningkat sesuatu hati mereka. Terus ada hari dalam minggu. Nah, orang Amerika Serikat, Cina cenderung mengalami afeksi positif, tertinggal pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan terendah hari Senin. Kemudian ada stres. Nah, stres ini merupakan suatu peristiwa harian yang memberi tekanan di tempat kerja secara negatif, mempengaruhi suasana hati. Menumpuknya level stres dapat memperburuk suasana hati kita dan kita lebih mengalami emosi-emosi negatif. Kemudian ada aktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial merupakan riset menyatakan aktivitas sosial yang bersifat fisik. Nah, informal atau kuliner lebih kuat asosiasinya dengan kenaikan suasana hati positif dibandingkan peristiwa-peristiwa formal atau tidak aktif. Kemudian ada tidur. Nah, tidur ini bisa kita contohkan bahwa seperti Angkatan Kerja Amerika Serikat, mayoritas dapat tidur kurang dari 6 juta per malam. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati dan keletihan yang meningkat menempatkan pekerja pada resiko kesehatan yakni penyakit, luka, dan depresi. Nah, kemudian ada olahraga. Nah, di olahraga ini riset menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif orang. Nah, efeknya paling bisa dirasakan oleh mereka yang depresi. Nah, jadi kayak misalnya kita depresi, nah olahraga ini bisa meningkatkan suasana kita menjadi positif. Jadi latihan fisik mungkin membantu menempatkan suasana hati yang lebih baik, tetapi jangan mengharapkan keajaibannya. Kemudian ada umur. Nah, umur suatu studi terhadap orang-orang dengan umur 18-94 menungkapkan bahwa emosi-emosi negatif tampaknya terjadi lebih sedikit seiring berlambatnya usia. Jadi, umur ini berpengaruh seiring berlambatnya usia, maka emosi-emosi negatifnya ini akan lebih sedikit. Nah, yang terakhir ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini jadi wanita lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Jadi emosional itu lebih cenderung ke wanita daripada pria. Mereka mengalami emosi lebih intens, mereka lebih cenderung berada pada emosi tertentu lebih lama daripada pria. Dan mereka lebih sering menampilkan emosi, baik emosi positif maupun negatif, kecuali amarah. Kemudian ada emosi pekerja. Pekerjaan membutuhkan emosi pekerja, yaitu suatu ekspresi pekerja atas emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal saat bekerja. Tantangan sebenarnya muncul saat pekerja harus menampilkan suatu emosi saat
sebenarnya merasakan yang lain. Emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerja. Ada orang yang jelas-jelas tidak Anda suka, tapi Anda harus bekerja dengannya. Terutama dalam hal pekerjaan, akan sangat membantu Anda jika dapat memisahkan antara emosi yang dirasakan dan ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi aktual individu, sedangkan emosi yang ditampilkan adalah tuntunan oleh organisasi. Menampilkan emosi palsu membantu kita untuk meredam yang sebenarnya. Acting merupakan penyembunyikan perasaan di dalam dan menyebutkan ekspresi emosi sebagai respon peraturan. Acting dalam mencoba memodifikasi perasaan sebenarnya berdasarkan peraturan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini menunjukkan dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan. Nah, peristiwa di lingkungan kerja dapat mendorong suatu reaksi emosional positif maupun negatif kepada seseorang yang kemudian direspon dengan intensitas yang lebih tinggi ataupun intensitas yang lebih rendah. Orang yang memiliki skor stabilitas emosional yang rendah lebih memungkinkan bereaksi kuat pada peristiwa negatif. Respon emosi dapat berubah tergantung suasana hati seseorang. Emosi memengaruhi sejumlah variabel kinerja dan keputusan, seperti perilaku kewargaan organisasi, komitmen organisasi, tingkat usaha, niat untuk keluar, dan penyimpangan pekerjaan. Nah, kesimpulan dari teori ini yaitu menawarkan dua hal penting. Untuk yang pertama, emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan dan menyenangkan di tempat kerja memengaruhi kinerja pekerja serta keputusannya. Dan yang kedua, pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya, walaupun nampaknya sepele, tapi suatu saat dapat terakumulasi. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi dan mengatur emosi secara teratur dalam sebuah model alur. Nah, kecerdasan emosional telah menjadi konsep yang konvensional dalam perilaku organisasi, dalam pendukung dan penentang. Nah, untuk argumen yang mendukung kecerdasan emosional, yang pertama ada daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik mempunyai posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua ada kecerdasan emosional yang memprediksi kriteria yang berarti. Nah, level tinggi kecerdasan emosional seseorang ketika seseorang memiliki kinerja baik dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi ini kecerdasan yang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, melainkan kecerdasan emosional ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Selanjutnya ada argumen penentang kecerdasan emosional. Untuk argumen penentang kecerdasan emosional ini ada 3. Yang pertama, para peneliti tidak sepakat dengan pengertian kecerdasan emosional. Banyak peneliti yang tidak sepakat dengan pengertian kecerdasan emosional karena peneliti memiliki definisi kecerdasan emosional yang berbeda-beda dan ukuran yang digunakan pasti sesuai dengan perspektif masing-masing yang tidak dapat berkorelasi satu sama lain. Nah, yang kedua ada kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Kecerdasan emosional tidak dapat diukur karena kecerdasan emosional merupakan sebuah bentuk intelijensi. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih dari kepribadian dengan label berbeda. Terus selanjutnya adalah pengaturan emosi. Para peneliti dari pengaturan emosi sering mempelajari strategi yang mungkin digunakan untuk mengubah emosinya. Salah satu caranya dengan acting muka permukaan. Teknik lain dengan potensi atas pengaturan emosi adalah pengungkapan. Pengungkapan ini harus dilakukan secara hati-hati karena pengungkapan atau menyatakan frustasi secara langsung dapat menyinggung orang lain. Ada banyak sekali teknik pengaturan emosi seseorang.
dan setiap orang memiliki teknik berbeda-beda dalam mengatur emosinya. Oleh karena itu, jalan terbaik mengatur emosi dalam dunia pekerjaan adalah dengan merekrut individu yang berpikiran positif dan melatih kepemimpinan, mengelola suasana hati, sikap kerja, dan kinerja. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Dalam bagian kali ini, kita menilai pemahaman emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan memperkirakan beberapa proses. Yang pertama ada seleksi. Pemberi kerja seharusnya mempertimbangkan seleksi sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Namun pada faktanya, lebih banyak pemberi kerja yang menggunakan ukuran-ukuran kecerdasan emosional untuk merekrut seseorang. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan. Para peneliti perilaku organisasi semakin menemukan bahwa suasana hati dan emosi memiliki efek penting terhadap pengambilan keputusan. Orang-orang dalam suasana hati baik atau mengalami emosi positif lebih mungkin dibandingkan yang lain untuk menggunakan pengalaman atau aturan jempol untuk membantu mengambil keputusan dengan cepat. Emosi positif juga meningkatkan keahlian dalam memecahkan masalah sehingga orang-orang positif menemukan solusi masalah yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya ada kreativitas. Orang-orang dalam suasana hati baik cenderung lebih kreatif daripada orang dalam suasana hati buruk. Mereka menghasilkan banyak ide dan pilihan, dan yang lain berpikir ide mereka itu emosional. Tampaknya orang-orang yang mengalami suasana hati dan emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam pikirannya yang dapat menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Yang berikutnya ada motivasi. Beberapa studi telah menunjukkan pentingnya suasana hati dan emosi terhadap motivasi. Studi lainnya menemukan bahwa memberikan orang umpan balik kinerja, baik itu nyata maupun palsu, memengaruhi suasana hati mereka, yang kemudian memengaruhi motivasi mereka. Jadi, sebuah siklus dapat ada di mana suasana hati positif menyebabkan orang lebih kreatif yang berujung pada umpan balik positif dari yang mengamati pekerjaan mereka. Kemudian ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Namun pada faktanya, ekspresi dan dari emosi dalam berbicara seringkali merupakan elemen kritis yang membuat kita menerima atau menolak pesan pemimpin. Yang berikutnya ada negosiasi. Negosiasi adalah proses emosional. Meskipun demikian, kita seringkali mengatakan seorang negosiator yang ahli memiliki wajah poker. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa seorang negosiator yang berpura-pura marah memiliki keuntungan daripada lawannya. Mengapa? Karena saat seorang negosiator menunjukkan amarahnya, lawannya menyimpulkan bahwa negosiator itu telah memberikan semua yang dapat diberikannya, sehingga ia pun mengalah. Selanjutnya ada layanan pelanggan. Status emosional pekerja memengaruhi layanan pelanggan, yang memengaruhi tingkat bisnis pengunggulan dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada sikap kerja. Beberapa studi telah menunjukkan orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung dalam suasana hati lebih baik di rumah malam itu, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Siapapun yang telah menghabiskan banyak waktu di sebuah organisasi menyadari orang-orang seringkali lebih berperilaku yang melanggar norma-norma yang ditetapkan dan mengancam organisasi, anggota-anggotanya, atau keduanya. Seperti misalnya, rasa iri adalah emosi yang terjadi ketika Anda menyukai seseorang karena memiliki sesuatu yang Anda tidak miliki, tetapi Anda sangat menginginkannya. Itu dapat mengarahkan pada perilaku menyimpang yang dibenci. Bukti menyatakan bahwa orang yang sedang memiliki emosi negatif lebih cenderung untuk
terlibat dalam perilaku menyimpang di tempat kerja. Berikutnya, keselamatan dan cedera di tempat kerja. Riset yang menghubungkan afektivitas negatif pada meningkatnya cedera di tempat kerja menyatakan bahwa pemberi kerja dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi bahaya ketika berada dalam suasana hati yang buruk. Nah, suasana hati buruk ini dapat berkontribusi pada kejadian cedera di tempat kerja dengan beberapa cara. Bagaimana manajer dapat memengaruhi suasana hati? Biasanya, ketika kita ingin meningkatkan suasana hati teman, kita dapat berbagi video klip lucu, atau berbagi makanan atau minuman yang menyenangkan. Tetapi, apa yang dapat perusahaan lakukan untuk meningkatkan suasana hati pekerja? Nah, manajer dapat menggunakan humor dan memberikan mereka hadiah apresiasi kecil untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Juga ketika pemimpin itu sendiri dalam suasana hati baik, anggota kelompok lebih positif dan hasilnya mereka bekerja sama dengan lebih baik. Yang terakhir, kesimpulan. Emosi dan suasana hati sama afektif sifatnya, tetapi keduanya berbeda. Waktu dalam hari dan hari dalam seminggu, peristiwa-peristiwa yang menekan, aktivitas-aktivitas sosial, serta pola tidur adalah beberapa faktor yang memengaruhi emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati lebih terbukti relevan untuk setiap topik perilaku organisasi yang kita pelajari dan memiliki implikasi untuk praktik manajerial.